Aditya Warman dikenal sebagai raja yang paling banyak meninggalkan prasasti-prasasti di ranah Minang. Kalau istilah Minang, warih nan dijawe, pusaku nan ditolong. Jadi secara turun-temurun, sejarah itu memang Aditya Warman dilahirkan di Majapahit. Batu Sangkar merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat. Daerah yang menjadi pusat budaya Minangkabau ini menjadi destinasi wajib para pelancong jika berkunjung ke ranah Minang. Kepedulian masyarakatnya yang tinggi terhadap daerahnya membuat kota ini tertib dan terjaga kebersihannya. Selain sebagai kota tujuan wisata, roda perekonomian daerah yang dihuni oleh sekitar 90.000 jiwa penduduk ini bergerak pula di bidang pertanian dan perdagangan. Menjejak Batu Sangkar tidak lengkap rasanya jika belum menyicip panganan lokalnya, yaitu dadiah. Olahan susu kerbau yang telah difermentasi hingga menyerupai yogurt. Dari pasar, kami berkunjung ke sebuah benteng pertahanan Belanda, yaitu Fort van der Kapellen. Nama daerah ini dulunya diambil dari benteng yang didirikan pada masa Perang Padri tahun 1822 hingga 1826 ini. Kini bangunan benteng masih berdiri kokoh dan dimanfaatkan sebagai kantor Dinas Budaya Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tanah Datar. Selain peninggalan bangsa Belanda, Batu Sangkar juga memiliki peninggalan sejarah lokal yang cukup terjaga. Salah satunya rumah gadang Kampainan Panjang yang sudah berusia 350 tahun di Nagari Belimbing. Benarlah, Batu Sangkar adalah kota museum, kota pelestari peninggalan bersejarah masa silam. Siapa datuk yang pertama kali mendirikan? Datuk pertama, Datuk Pengulu Basah namanya, Bu. Gitu. Jadi kan di rumah ini kan ada pimpinannya ada 3, Bu. Datuk Pengulu Basah, Datuk Mentari Gagah. Di angkunya namanya 1, Bu. Angkunya angku penuh pakih. Jadi nan angku tuh, Bu, istilahnya gadangnya di masjid. Dari rumah dia mengurus ke masjid. Ini namanya Rumah Adat Kampainan Panjang. Kampainan Panjang. Itu artinya apa ya, Pak? Kampai itu kan nama suku tuh, Bu. Nama suku di sini? Iya, nama suku. Nama suku ya. Konan panjangnya, rumahnya yang panjang gitu? Bukan gitu, Bu. Oh, nggak ada hubungannya Bukan ternyata? Gitu, dia nggak ada. Jadi apa, Pak? Nama sukunya Kampainan Panjang. Itu dia nama orang tua dulu, Bu. Dari nenek moyangnya. Oh, jadi nggak ada kaitannya misalnya rumah ini karena panjang, makanya namanya Kampainan Panjang? Jadi istilahnya ini rumah kan ini 1, Bu, rumah yang sebelah ini 1, ini 1. Itu kedua-duanya Kampainan Panjang namanya tuh, Bu. Di rumah ini dengan rumah yang 1 tuh, itu pimpinannya 1 tuh, Bu. Kalau sekarang masih dipergunakan rumah ini? Masih dipergunakan, Bu. Untuk apa aja itu? Untuk pesta perkawinan adat, pidato adat, tikam jajak, pidato tikam jajak. Jadi di Ciko, Bu, masih dimanfaat lagi itu, masih dipakai lagi. Kalau belum pesta di rumah adat, Bu, walaupun dirantau orang dia, walau suaminya dirantau orang, dia harus dia bawa ke rumah adat, Bu, dipertemukan lah nenek mamak di sini, Bu, kedua belah pihak. Batu Sangkar konon katanya adalah wilayah tertua di Minangkabau.
Keberadaannya sudah ada sejak negeri ini berbentuk kerajaan. Hal ini dapat dilihat dari prasasti-prasasti yang terpahat di atas puluhan batu tua yang tersebar di sudut kota Batu Sangkar. Prasasti-prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan yang didirikan oleh Aditya Warman. Swarnabumi adalah nama yang diciptakan oleh Aditya Warman, seorang raja berdarah Majapahit untuk menyebut wilayah yang kini kita kenal dengan Sumatera. Nah, Sumatera Barat adalah tempat di mana Aditya Warman mendirikan kerajaannya yang bercorak Hindu dan Buddha. Catatan sejarah mengenai hal ini masih dapat kita jumpai di sejumlah situs-situs dan juga prasasti yang tercatat seperti Prasasti Sarwaso II. Nah, dari Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, tim potret akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak Majapahit Aditya Warman di ranah Minang. Majapahit adalah sebuah emperor kerajaan adidaya di Nusantara pada abad ke-12 sampai abad ke-15. Wilayah kekuasaannya membenteng dari Malaka, Pulau Jawa, dan Sumatera. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 di Jawa Timur. Kekuasaannya kemudian meluas ke wilayah Sumatera pada tahun 1347. Majapahit pun disebut-sebut sebagai kerajaan terbesar di Asia, mengimbangi kerajaan Tiongkok. Sejumlah anggapan menyebut bahwa kerajaan Pagaruyung merupakan peninggalan dari kerajaan yang didirikan oleh Aditya Warman. Namun kisah yang diceritakan secara turun-temurun melalui lisan atau tambo tersebut masih menjadi perdebatan. Sebab benang merah hubungan antara Aditya Warman dan kerajaan Pagaruyung hingga kini belum ditemukan. Cagar Budaya Prasasti Aditya Warman adalah komplek yang paling banyak menyimpan kisah tentang kejayaan Aditya Warman di masa silam. Dari 22 prasasti yang ditemukan di Tanah Datar, 8 diantaranya disimpan di tempat ini, yang kemudian dikenal dengan nama Prasasti Pagaruyung. Mengenai lokasi asal dan riwayat penemuan prasasti ini belum dapat dipastikan. Aditya Warman dikenal sebagai raja yang paling banyak meninggalkan prasasti-prasasti di ranah Minang. Nah, di mana saat ini tim potret berada merupakan situs cagar budaya di mana sebagian dari prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Aditya Warman disimpan oleh pemerintah daerah. Nah, yang ini adalah prasasti yang paling besar, berisi huruf-huruf Sanskerta dan juga dicampur dengan huruf-huruf dari Jawa kuno. Kabarnya pemirsa, tulisan ini dulu dipahat di kedua sisi batu ini, namun sekarang tulisan yang tampak hanya di bagian depan ini saja. Isinya berdasarkan keterangan-keterangan yang kita baca tadi, itu berisi tentang pujian-pujian terhadap keagungan dan kebijaksanaan Aditya Warman ketika menjadi raja di ranah Minang. Nah, dari sini kita akan menuju ke suatu tempat, kabarnya tempat ini menjadi tonggak awal mula berdirinya kerajaan Aditya Warman di ranah Minang. Di manakah itu kita akan cari tahu, yuk ikuti terus perjalanan tim potret. Jarak tempuh dari Batu Sangkar menuju kabupaten yang resmi mekar tahun 2004 ini sekitar 4 jam. Posisinya yang berada di daerah aliran sungai yang bermuara di Laut Cina Selatan membuat tempat ini memiliki peradaban yang cukup tinggi di masa-masa kerajaan.
Kabupaten Dharmasraya adalah tujuan tim potret kali ini. Tempat yang konon katanya menjadi awal mula berdirinya Kerajaan Aditya Warman ini masih banyak menyimpan situs-situs cagar budaya terkait Kerajaan Aditya Warman. Nah, jembatan di mana tim potret berada saat ini mengalir Sungai Batanghari yang berperan penting dan menjadi saksi bisu peradaban Kerajaan Majapahit di Ranah Minang. Kita akan cari tahu apa saja yang ada di sini. Yuk ikuti terus perjalanan tim potret. Dharmasraya dahulunya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Melayu yang dikuasai oleh Aditya Warman. Bukti sejarah mengenai hal ini masih dapat dilihat dari kompleks situs cagar budaya Siguntur yang berada di hulu Sungai Batanghari. Berdasarkan penuturan masyarakat, Siguntur adalah kerajaan kecil yang bernaung pada Kerajaan Majapahit. Untuk lebih lengkapnya, kami pun membuat janji dengan ahli waris yang memegang jabatan Raja Siguntur. Halo, pagi. Potret Dai TV. Oh iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, aman. Nah, ini kan namanya Rumah Gadang Siguntur ya, Pak? Iya. Usianya sudah berapa lama ya ini? Udah, kalau yang ini mungkin udah 1 abad udah. 1 abad? Iya, kalau yang ini. Kita dulu punya istana sebelum sini di seberang Sungai Batanghari. Oh gitu. Iya, sini perpindahan ke sini setelah Islam. Oh iya. Nah, berarti yang di seberang Hindu-Buddha. Hindu-Buddha? Ya. Nah, itu menarik. Kabarnya Siguntur ini memiliki kaitan yang erat nih Pak dengan Majapahit, khususnya si Aditya Warman. Oh ya, betul. Menurut sejarah, kalau istilah Minang, warih nan dijawe, pusaku nan ditolong. Jadi secara turun-temurun, sejarah itu memang Aditya Warman dilahirkan di Majapahit. Jadi waktu itu sejarahnya kaitannya bermula dari ekspedisi Pemelayu. Ada ekspedisi Pemelayu 1 dan ekspedisi Pemelayu 2. Ketika ekspedisi Pemelayu 1 tidak berhasil, itu dia menaklukkan kerajaan yang ada di sini. Kayaknya dia mau Singosari kerajaan Singosari mau menaklukkan ini, kemudian tidak berhasil. Kemudian balik, datang lagi untuk misi perdamaian. Misi perdamaian dari Singosari membawa hadiah, ada semacam patung Amokapasa yang ditaruh di sini, kemarin di Rambahan. Kemudian setelah ada perbincangan, ternyata ada putri dari sini dibawanya kembali ke Singosari, seharusnya ke Singosari. Sampai di sana Singosari bubar, ternyata Majapahit yang ada. Oh iya. Akhirnya darah petak, namanya darah petak dengan darah jingga. Yang dibawa dari sini. Yang dibawa dari sini. Kemudian diiringi oleh seorang hulu balang, yang konon kabarnya hulu balang ini bergelar Patih Gajah Mada di sana. Gajah Mada yang fenomenal itu. Iya, itu dia. Yang konon kabarnya. Iya. Nah, betul. Kemudian di sana mungkin putri yang di sini dinikahi oleh Raja Majapahit, Raden Wijaya. Dan kemudian darah jingga dikawini oleh juga pembesar Majapahit melahirkan Aditya Warman. Berdasarkan catatan dalam prasasti Amogapasa, kerajaan Siguntur kemungkinan berasal dari kerajaan Suwarna Bumi Malayu Puri Jambi pada abad ke-12. Ketika Islam masuk pada abad ke-14, kerajaan Siguntur dikuasai oleh raja bernama Prameswara yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah bin Sora Iskandar Shah. Selain rumah gadang, komplek kerajaan Siguntur ini juga memiliki sebuah masjid tua dan makam-makam Raja Siguntur yang terdapat di sebelah utara bangunan masjid. Bangunan masjid sebagai penanda bahwa Siguntur tidak lagi bercorak kerajaan Buddha.
Sementara komplek makam yang berbentuk segi 5 dengan ukuran panjang yang berbeda ini hanya 6 makam saja yang sudah berhasil diidentifikasi. Dalam bidang budaya, Kerajaan Siguntur menyisakan sebuah tarian yang disebut tari toga atau tari larangan. Menurut Sultan Henry, tarian yang mirip dengan tarian Melayu dan Minang ini masih memiliki pengaruh dengan unsur budaya Majapahit yang dibawa oleh Aditya Warman. Tarian ini menjadi tarian resmi kerajaan dan ditampilkan dalam upacara penobatan raja atau Batagak Gala. Berdasarkan informasi dari Sultan Henry mengenai cikal bakal Kerajaan Siguntur, kami melanjutkan pencaharian tentang Majapahit ke seberang sungai Batanghari, tepatnya di Jorong Langsek. Kabarnya di tempat ini terdapat komplek percandian yang dikenal dengan situs Candi Padang Roco. Untuk ini, saya telah membuat janji dengan staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar. Baiklah, sehat juga. Kita langsung lihat ya. Ya, nggak apa-apa kita lihat. Candi Padang Roco. Candi Padang Roco yang berada di. Nah, ini Candi Padang Roco. Iya. Yang ditemukan tahun berapa, Bang? Sebetulnya informasinya kan udah lama. Ya. Jadi intensif mulai dilakukan kegiatan di sini saat tahun 90-an. 90-an ya. Jadi awalnya dilakukan pendataan potensi peninggalan das keperbekalaan di Das Batanghari. Nah, efektifnya penimbunan candi ini tahun 90-an dan mulailah dilakukan kegiatan pelestarian di sini seperti pendataan, terus ekskavasi, pengupasan dan pemugaran. Ya. Jadi sebetulnya di Padang Roco ini ada sekitar 4 candi. Dikasihkan 4 candi. Yang ini yang besar ini candi 1 atau candi induk. Yang 2 candi Perwara, candi 2, candi 3 ini candi Perwara juga. Jadi yang 4-nya itu masih indikasi belum dilakukan pengupasan atau pemastian. Oke, ketika ini dilakukan ekskavasi, Bang, apa saja yang ditemukan barangkali selain candi? Ketika ekskavasi itu memang banyak juga ditemukan keramik-keramik dari dinasti Qing kalau nggak salah, Qing. Ada juga arca dari zaman Aditya Warman itu, yang sekarang sebagian besar disimpan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar. Itu kita simpan di sana untuk koleksi kita di kantor. Tahun berapa, Bang, kira-kira ya kalau untuk usia candi ini? Candi ini diperkirakan saya zaman dengan Aditya Warman itu sekitar 1300-an. 1300-an ya, abad ke-14 awal. 1200-an sampai 1200-an, 1300-an. Jadi sekitar abad 13. Sekitar abad 13 ya. Dan itu artinya daerah ini dulu sempat menjadi pusat pemerintahannya kerajaan yang dipimpin oleh Aditya Warman juga ya, Bang? Jadi lokasi ini dipikirkan sebagai salah satu pusat pemerintahan zaman Aditya Warman. Selain pusat pemerintahan sebagai pusat keagamaan. Mungkin agama terutama pada agama Buddha. Candi Padang Roco 1 merupakan candi induk dengan ukuran 21 meter x 21 meter dengan ketinggian struktur bata sekitar 90 cm dan bagian tengah sekitar 3 meter. Bangunan induk ini mempunyai tangga masuk atau naik pada keempat sisinya dengan orientasi barat daya timur laut. Berbeda dengan candi-candi di tempat lain, konstruksi bagian atas candi ini tidak ditemukan, sehingga pemugaran hanya dilakukan setengah bangunannya saja. Situs Candi Padang Roco pada dasarnya dikelilingi oleh parit dari arah barat, menyambung ke utara dan berakhir di sisi timur. Kemudian kedua ujungnya bermuara ke Sungai Batanghari. Penamaannya itu berdasarkan apa, Bang? Namun kini ujung-ujung parit tersebut sudah rata dengan tanah sehingga sulit untuk dikenali. Jadi yang Candi Perwara ini yang... Nah, kalau berdasarkan fungsinya, Bang, candi-candi ini apa saja ya fungsinya masing-masing?
Ya, pada dasarnya kan candi ini kan fungsinya awalnya kan tempat peribadatan lah, tempat pengujaan agama. Itu memang ada agama Hindu dan Buddha. Jadi yang lebih banyak digunakan mungkin candi induk lah sebagai fungsi atau candi utama. Yang ini untuk pendukung kegiatan. Kegiatan di candi induk ya. Nah, kalau kita lihat candi di sini kan memang secara umum, secara fisik sama ya. Kalau karakteristiknya candi yang ada di Sumatera itu bata-bata gitu. Tapi secara generasinya ini adalah menganut keyakinan Hindu dan Buddha, gitu kan Bang. Nah, kita tidak menemukan sepertinya ada kayak di Jawa gitu, ada arca, patung Buddha gitu. Memang kita tidak dari hasil penelitian, baik mulai dari ekskavasi, pengupasan, pemugaran semacamnya, kita tidak menemukan arca yang terletak pada candi, yang seperti ada di candi di Jawa. Ada beberapa arca yang menempel di dindingnya itu. Jadi karena waktu kita menemukan itu cuma kita menemukan pada tinggi yang sekarang lah, kondisi yang sekarang itu. Sekitar 1,2 meter pada candi 2 dan 3 meter lah pada candi 3. Jadi kita tidak bisa posisi arca itu mungkin kalau menurut apanya mungkin ada karena bisa kita lihat di Candi Motakus ada beberapa ruang atau rongga itu diperkirakan tempat menaruhkan arca. Ya. Jadi mungkin di bagian di Candi Parangroco ini ada juga mungkin rongga-rongga atau tempat meletakkan arca itu. Tapi dari hasil ini kita tidak menemukan. Kenapa ya Bang kira-kira ya alasan? Karena mungkin posisi ketutungan udah hancur. Terus karena waktu ditemukan ini sudah gundukan ini sebetulnya. Gundukan tanah yang sudah dijadikan ladang oleh masyarakat awal penemuan. Selain situs Padangroco, temuan arkeologis lainnya juga terdapat di kawasan Pulau Sawah. Di atas tanah seluas 2 hektar telah ditemukan candi, arca, keramik, dan artefak lainnya. Dengan potensi arkeologis ini, Pulau Sawah diduga sebagai ibu kota kerajaan Aditya Warman. Namun belum dapat dipastikan mengingat lokasinya yang rawan luapan banjir karena sangat dekat dengan sungai. Berjarak beberapa puluh meter dari Candi Pulau Sawah 2, kami melanjutkan perjalanan menuju Candi Pulau Sawah 1. Berbeda dengan candi sebelumnya, candi ini telah siap dipugar. Hasil analisis struktur bangunan menunjukkan bahwa kawasan Pulau Sawah lebih banyak difungsikan sebagai lokasi pemujaan kepada para dewa, baik Hindu maupun Buddha. Usai melihat Candi Pulau Sawah 1 dan 2, Bang Hendra mengajak kami untuk melihat munggu yang baru digali. Temuan-temuan bata ini diduga mengandung struktur bangunan candi yang tidak jauh berbeda dengan candi sebelumnya. Usai sudah perjalanan tim potret menyusuri jejak-jejak kekuasaan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman di ranah Minang. Meski banyak perdebatan, penemuan kami membuktikan bahwa pengaruh kerajaan tersebut juga sampai ke wilayah Sumatera. Semoga perjalanan kali ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Nusantara. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.